Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah hadirkan kita di majlis yang mulia, majlisul zikri, majlisul ilmi. Kita semua bersama-sama hadir mengharap ridha Allah, mengharap ampunan Allah dan rahmat Allah, dan dengan majlis ini kita berbekal akhirat untuk persiapan menghadapi hari-hari yang dahsyat, hari-hari yang penuh dengan ketidakjelasan di hari kiamat. Semoga Allah berikan kita selamat dunia akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Beliau ketemuan seorang tamu yang asing. Tamu itu berbaju putih, berkulit putih, rambutnya sangat hitam. Rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu sawati sya'r, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Orang ini asing, tidak dikenal. Dia bertamu kepada Nabi, tapi sahabat-sahabat Nabi enggak kenal siapa orang ini. Orangnya putih, cakep, ganteng, bajunya bersih, necis. Biasanya orang kalau yang dekat dengan Nabi dikenali, fulan. Seperti orang yang dekat dengan kiai, oh fulan ini orang dekatnya. Ini orang tidak dikenal. Orangnya tiba-tiba mendekat ke Nabi sampai pada batasan dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, ditempelin. Biasanya orang dengan Nabi kan takut, segen, jaga jarak. Dia ini menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, saking dekatnya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lebih lagi dia meletakkan kedua tangannya ke kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia megang kaki Nabi. Sahabat-sahabat heran, ini orang siapa, dari mana, tahu-tahu masuk, tahu-tahu dekat dengan Nabi, kakinya ditempelin ke kaki Nabi, memegang lutut Nabi, padahal nggak ada yang kenal nih. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, saya mau bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Berapa? Tentang Islam. 1, 2. Tentang iman. 3. Tentang ihsan. 4. Tentang hari kiamat. Alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ketika dia bertanya tentang Islam, Nabi menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat, engkau menegakkan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa Ramadan, dan engkau melaksanakan haji apabila mampu.
Selesai. Orang ini berkata, benar-benar, panjenengan benar ya Rasulullah. Sahabat tambah heran, ini orang tanya malah bener kan. Qala sadaqta. Orang kalau nggak tahu bertanya, dijawab, dia mando-mando atau terima kasih. Dia ini bertanya, ketika dijawab oleh Nabi, dia bilang, benar-benar, sampean benar. Sahabat kan heran, ini siapa? Lalu bertanya lagi, apa itu iman, wahai Rasulullah? Iman yaitu engkau mempercayai adanya Allah, engkau mempercayai adanya malaikat-malaikat Allah, engkau meyakini adanya kitab-kitab Allah, wahyu-wahyu Allah, engkau meyakini adanya para Rasul Allah dan Nabi-Nabi Allah, engkau meyakini adanya hari akhir, kiamat, hari pembalasan semua amal, dan engkau meyakini bahwa semua kejadian di alam semesta ini harus dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bilang lagi, benar, benar engkau ya Rasulullah, shadaqta, benar. Kemudian dia bertanya lagi, apa itu ihsan, wahai Kanjeng Rasul? Apa ihsan itu? Ihsan, kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah satu kelas dalam keimanan kepada Allah, yaitu apabila engkau beribadah, apabila engkau beraktivitas, engkau selalu merasa seakan-akan melihat Allah. Selalu kau seakan-akan melihat Allah. Kalau kau tidak mampu semacam itu, maka engkau merasa selalu seakan-akan dilihat oleh Allah. Yang pertama, seakan-akan selalu melihat Allah, ka'annaka tarah. Yang kedua, merasa seakan-akan dilihat oleh Allah. Yang pertama melihat, kedua dilihat. Fahuma maqaman, 2 derajat. Kemudian orang ini bertanya lagi, setelah dia berkata, benar engkau wahai Rasulullah, shadaqta. Dia berkata lagi, wahai Rasulullah, beritahu kepada saya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan kiamat? Dia bertanya tentang kiamat. Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sampeyan kalian kula podo-podo ra ngerti ini kapan kiamat. Sama-sama kita tidak tahu, sampeyan tidak tahu, saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah kiamat. Kalau begitu saya minta dikasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat apa wahai Rasulullah? Rasulullah menyebut, antaral hufatal uratal alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Pertama, engkau akan melihat di antara tanda-tanda kiamat bahwa bangsa yang dahulu penggembala kambing, bangsa yang dahulu hidupnya nyeper, nggak pakai sandal, hufah, urah, mereka orang-orang yang berpakaian seadanya, nanti mereka akan menjadi bangsa yang berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Yatatawaluna fil bunyan, mereka akan berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Padahal dulu mereka hidupnya dengan onta, hidupnya jalan nggak pakai sandal. Mereka dalam kondisi penggembala kambing dan onta. Nanti mendekati hari kiamat, kata Nabi, mereka ini, bangsa ini akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit.
Kemudian di dalam akhir hadis itu Nabi diceritakan oleh Sayyidina Umar, falabithna maliyan, setelah kejadian itu lama, berhari-hari, berbulan-bulan, Nabi nggak pernah tanya, dan kami juga nggak berani tanya tentang orang itu, siapa itu. Nabi tidak memberikan tahu, dan kami mau bertanya juga segen. Falabithu maliyan, waqtan tawila, sampai pada suatu ketika Nabi berkata kepada mereka, atadruna manis sa'il, ingat gak waktu ada tamu yang orangnya begini begini begini? Ya Rasulullah. Dia bertanya tentang apa? Tentang ini, tentang ini, tentang ini. Apakah kalian tahu siapa orang itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lebih tahu, Rasulullah lebih tahu. Faqal huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tamu yang asing itu dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang bertanya bukan untuk dia. Dia sudah tahu, makanya dia ngomong, sodakta, benar-benar kau Rasulullah. Dia bertanya untuk memberitahu kalian. Yang mendengar mendapat ilmu karena pertanyaan malaikat Jibril tadi. Dan akhirnya hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab menjadi salah satu hadis terpenting di dalam pilar agama Islam. Karena dalam hadis ini Nabi menjelaskan tentang 3 maqam, tingkatan dalam beragama kepada Allah. Ada namanya tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Ini adalah tempat berlombanya orang yang ingin berlomba. Ini adalah tempatnya orang yang ingin mengarungi lautan-lautan ma'rifatullah, yang ingin mendaki gunung-gunung taqarrub kepada Allah, harus melalui keislaman, keimanan, dan keihsanan. Fala budda min hadhihi thalathah an yuhaqqiquha kullu insanin alladhi yuridu qurballahi subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwanul kiram, alhamdulillah kita semua dikaruniai nikmatul Islam oleh Allah. Nikmat Islam bukan nikmat kecil, nikmat terbesar. Dan kita mendapat nikmat Islam bukan karena amal kita, bukan karena kehebatan kita, semata-mata Allah memilih kita. Bukan karena cerdasnya kita. Kalau mikir cerdas, banyak orang cerdas di barat, banyak orang cerdas di timur, banyak orang pakar-pakar ilmuwan, mereka enggak dapat agama Islam, mereka sampai mati masih kafir. Bukan kata dia, bukan karena kemuliaan nasab. Banyak orang yang nasabnya lebih mulia daripada kita enggak mendapat nikmatul Islam, enggak mendapat nikmatul iman. Bukan karena harta kita dapat Islam ini. Banyak orang yang lebih kaya, banyak orang lebih miliarder, miliuner, triliuner, mereka enggak dapat nikmat Islam. Kita dapat Islam. Alhamdulillah. Bukan karena kita memiliki suatu amal, satu ibadah tertentu sehingga kita mendapat nikmatul Islam, bukan. Ada orang yang tirakatnya hebat, ada orang yang dia rekosonya hebat, enggak dapat nikmat Islam. Maka nikmat Islam ini semata-mata minhatun wa minnah, karunia dari Allah semata-mata diberikan kepada kita sebagai rahmatnya Allah kepada kita. Maka penting orang itu tiap pagi mensyukuri nikmat Islam dan meresapkan di hatinya, ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, Kau berikan kami nikmat Islam, alhamdulillah ya Allah.
Kalau enggak ada nikmat Islam mungkin saya nyembah patung, saya nyembah setan, saya nyembah benda-benda. Alhamdulillah kita nyembah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Tiap pagi kita dianjurkan untuk membaca doa nikmat Islam bersama-sama. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ini doa dibaca tiap pagi 3 kali. Segala puji bagimu ya Allah atas wujudnya nikmat agama Islam. Ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling penting. Cukup sebagai nikmat agama Islam adalah agamaku. Andai kata aku nggak dapat apa-apa, tapi dapat Islam, cukup. Karena dengan Islam ini aku bisa masuk surga. Dengan Islam ini aku dapat janji dari Nabi bahwa aku termasuk orang yang mendapat syafaatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Rasulullah, man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggalkan dunia ini, dia membawa la ilaha illallah di hatinya, maka dia mati nanti masuk surga, akan diberikan syafaat oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Nikmatul Islam, nikmat yang paling mahal saudara-saudara. Pertama, karena orang yang mendapat nikmat Islam dibanding dengannya tidak mendapatkannya sangat sedikit. Mereka kaum elit. Karena itulah Nabi memberikan satu gambaran, mathalu ahlil jannah, perumpamaan orang ahli surga dengan orang yang ahli neraka di hari kiamat, itu mereka seperti seekor binatang, sapi katakanlah, atau onta katakanlah, atau kambing. Seekor sapi yang berwarna hitam, seluruh bulunya hitam, lalu di bagian perutnya atau di bagian kakinya ada satu bulat yang berwarna putih. Semua bulunya hitam kecuali ada bagian bulat itu kecil seperti bulatannya uang receh itu berbulu putih. Itulah perbandingan orang ahli surga dengan ahli neraka. Karena itu orang bersyukur ketika mendapat nikmat Islam, karena dia termasuk kelompok yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Qala ta'ala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami mau, kata Allah, akan kami jadikan manusia semuanya dapat hidayah. Kalau mau, kata Allah, kalau saya mau, kalau kami mau, semuanya akan saya kasih hidayah masuk Islam, semuanya akan masuk surga, kata Allah. Tetapi sudah menjadi keputusanku, kata Allah. Keputusanku, kata Allah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku menciptakan neraka dan akan aku penuhi neraka itu dengan manusia-manusia dan jin-jin yang mereka kufur kepadaku, kata Allah. Akan kupenuhi la'amla'anna, dan pakai 2 taukid di situ, demi, sungguh-sungguh akan kupenuhi neraka itu dengan manusia
dan jin yang mereka itu kufur kepadaku. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini adalah satu ayat yang menjadikan orang perlu menangis, bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat Islam oleh Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam inilah seseorang berharap besar mendapatkan syafaatnya para ulama, syafaatnya Nabi, syafaatnya Al-Quran, dan nanti akan masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Kalau ada orang yang mati dalam kondisi kafir, dia tidak beriman kepada Allah, maka mustahil dia mendapat syafaatnya Nabi. Mustahil, nggak akan bisa, karena Allah sudah memberikan batasan. Nabi bisa menolong orang yang hanya beriman kepada Allah, walaupun dia bermaksiat setumpuk gunung, dosanya mungkin bertriliun-triliun, asal dia beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, dia pasti mendapat syafaatnya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau dia sudah mensyirikkan Allah, dia tidak muslim, dia menyekutukan Allah, dia tidak akan mendapat syafaatnya siapa-siapa, walaupun syafaat Nabi nggak bisa berlaku baginya. Ayyuhal ikhwanul kiram, karena itulah penting kita menjaga Islam kita, iman kita, rawat yang baik, jalanin terus Islam kita ini. As-syahadat, kita jalanin syahadat ini dengan kuat di hati kita. Kita kuatkan makna-maknanya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kuatkan bahwa kita tidak bertujuan kecuali Allah. Kuatkan makna bahwa kita tidak bergantung kecuali kepada Allah. Ini syahadat. Dan kuatkan tekad kita untuk selalu ikut Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan banggalah kita dengan identitas kita sebagai pengikut Nabi. Orang semua bangga dengan identitasnya. Ada orang punya identitas sebagai klub ini, klub ini. Ada orang punya kebanggaan karena masuk kelompok ini, kelompok ini. Yang paling bikin bangga itu identitas menjadi umat yang beriman, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ayuhal ikhwan, ini iman, ini Islam, harus kita rawat. Salat, di antara rukun Islam salat. Jangan sampai kita meninggalkan salat, apalagi dengan kondisi yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang besar. Orang-orang dahulu segalanya serba terbatas, mereka menjaga salat dengan baik. Kita banyak nikmat, tapi kita gagal menjaga salat. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Ayo saudara, kita bangkit, kita jaga salat, kita ajak anak-anak kita, keluarga kita. Jangan ada kita beralasan apapun untuk salat. Jangan. Jadikan salat untuk alasan apapun. Dan jangan kita jadikan apapun alasan untuk enggak salat. Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Hai Muhammad, wa'mur ahlak bis-shalah, perintah keluargamu untuk salat. Ini Nabi Muhammad, Pak. Kanjeng Nabi, Pak, diperintah oleh Allah. Hai Muhammad, Nabiku, perintah keluargamu untuk salat. Sekarang banyak orang bapak-bapak ini lihat anaknya enggak salat, dia diem. Banyak suami lihat istrinya menyepelekan salat, dia diem. Ini bukan sayang, ini enggak sayang ini. Kalau kita ngelihat anak kita atau istri kita akan terkena bahaya, mungkin terkena suatu musibah atau kena penyakit tertentu dengan perbuatan tertentu, kita pasti mengingatkan, mah, jangan mah, itu bahaya. Mama kalau makan ini nanti gulanya naik. Waduh, itu saking takutnya istrinya kena sakit gula, sampai marah-marah. Anaknya kalau dia mungkin berbuat sesuatu yang akan merugikan bisnisnya, marah. Nak, jangan begitu dong. Nanti kau bisnis itu bisa kolab gara-gara begini nih. Nah, ini orang tua
kalau melihat anaknya urusan dunia ada terkena bahaya, dia segera menasihati, memberikan satu peringatan. Kenapa kalau anaknya nggak sholat? Kenapa kalau istrinya nggak sholat atau istrinya nggak jaga jilbab, dia diam 1000 kata? Kenapa kalau anaknya atau istrinya bermaksiat, dia tidak komentar apa-apa? Ini adalah kebodohan, ini adalah jahil. Kita merasa sayang, tapi hakikatnya kita betul-betul berbuat sesuatu membahayakan mereka. Mereka di dunia andai kata tidak taat kita, karena mereka itu makan sesuatu yang terlarang, mereka paling-paling sakit gula, sakit ini itu. Tapi kalau orang sudah tidak memperhatikan sholat, orang sudah nggak memperhatikan perintah-perintah Allah, maka akibatnya dia masuk neraka yang panasnya tidak bisa ketolong. Maka Allah memesankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah pesan kepada kita. Ayo coba kalau kita ini, anak kita tersentuh api dunia saja, kita udah teriak-teriak. Tersentuh mungkin setengah menit atau 2 detik. Anak kita kena api dunia 2 detik, kita udah, oh sayang, oh kesian, dicium-cium, dia apa itu di mood sama bapaknya tuh, tangannya itu. Kenapa kalau anak kita terancam neraka akhirat, kita diam? Yang lebih panas 1 juta ribu berjuta-juta kali daripada api neraka. Lau jumi'at narud dunia, kalau dikumpulkan api dunia, ma balagat mi'syara min naril akhirah. Andai kata api dunia dikumpulin, enggak sampai 1% dari panasnya api akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting orang tua bagaimana punya sikap, bagaimana punya siasat, bagaimana punya taktik, ya, untuk mengajak keluarganya, anaknya menghidupkan sholat, memuliakan sholat, mementingkan sholat. Sampai Nabi sebelum meninggal dunia, wasiat terakhir beliau sholat dan keluarga. As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Ini Nabi mau sedo, ini sudah hampir sedo, Nabi berkata begitu, ngendika begitu. Sholat, jaga sholat dan jaga keluarga, kata Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jaga sholat dan jaga keluarga. Ini Nabi. Ya, karena itu Bapak Ibu, ya, Islam yang Allah berikan ini kita syukuri dan kita rawat dengan baik, kita jaga, kita pertahankan dengan segala tantangannya, dengan segala ujiannya. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang tidak sholat, apalagi dengan segala kemudahan dan nikmat yang Allah berikan. Sampai dikatakan oleh Nabi, orang yang meninggalkan sholat itu nanti oleh Allah dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay bin Khalaf. Man taraka shalah jama'ahu Allah wa hasyarahu Allah ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Kumpul sama gembong-gembong kekufuran, gembong-gembong musuh Nabi itu, 4 orang tuh, itu musuh-musuh para Nabi, itu Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, ya, Allah masih berikan kita nikmatul Islam sampai hari ini, detik ini, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah dan kita tingkatkan keislaman kita ini, kita tingkatkan dengan rasa yang ada di hati kita, penuh yakin kepada Allah, penuh keimanan kepada Allah, sehingga kita akan naik kepada tingkat iman di atasnya Islam, ya. Orang yang sudah iman pasti sudah Islam, tapi orang yang sudah Islam belum tentu iman. Qalatil a'rabu amanna
qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil islamu fi qulubikum walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ada orang-orang yang mengaku sebagai mukmin. Kami orang beriman wahai Rasulullah. Kami adalah orang-orang yang beriman, kata mereka. Rasul mendapat wahyu dari Allah. Muhammad, hai Rasulku, sampaikan kepada mereka, mereka itu baru Islam, belum beriman. Kelasnya baru Islam, belum iman. Kapan iman ya Rabb? Kata Allah nih di Al-Quran, iman tuh kalau Islam sudah masuk ke hati, sudah kau cintai Islam, itu baru iman. Apakah kita cinta Islam? Hah? Kita cinta Islam enggak nih? Allah yang tahu. Itu kan di hati. Kalau ada orang yang mendapat ujian-ujian berat di dunia ini, dalam hidup ini, dia tetap menjaga Islamnya. Ya Allah, walaupun engkau uji aku dengan keterbatasan, walaupun engkau uji aku dengan kekurangan-kekurangan di bidang ekonomi, aku tetap ridha. Aku tetap Islam ya Allah kepadamu, aku pasrahkan kepadamu, aku tetap ibadah kepadamu ya Allah. Itu iman. Iman. Sebab ada orang diuji dengan kefakiran nggak kuat dan dia murtad. Banyak. Ya, kalau kita lihat tuh di mana tuh pantai selatan sana tuh. Ya, di daerah pinggiran pantai selatan. Ya, ada satu teman cerita tuh, dia KKN di sana tahun 90 berapa, itu satu desa umat Islam 100%. Ya, tahun 2000 sekian ke sana yang Islam tinggal 40%, 60% murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang mempertahankan Islam dengan segala ujian yang Allah berikan, dia sudah beriman kepada Allah. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, akhirnya wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a. Karena itu saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, kita sebagai orang Islam akan diuji oleh Allah untuk peningkatan iman. Sudah Islam, ya Islam, tapi untuk mencapai keimanan harus ditingkatkan dengan beberapa ujian. Ada ujian berupa perintah-perintah, ini ujian juga. Sholat dijaga yang baik. Orang yang sholatnya mepet waktu, Islam, tapi belum beriman. Dia mepet waktu kok dia beriman. Ada orang sholat keluar waktu, dia Islam, tapi belum mukmin itu, belum beriman dia. Dia beriman rasa takut kepada Allah sehingga dia itu betul-betul khawatir kalau keluar waktu sholat atau mepet pada akhir waktu. Dia khawatir, dia takut. Nah, ini iman. Orang yang dengan sengaja mengundur-undur waktu sholat, itu orang yang masih dalam tahapan Islam, belum beriman. Saudara, apalagi sekarang ini ada satu gerakan, ya hati-hati ya, ada namanya gerakan sholat 3 waktu. Sholat 3 waktu. Sholat 3 waktu itu zuhur, asar gabung, maghrib, isya gabung, subuh sendiri. 3 waktu. Padahal dia nggak musafir. Dia di rumah, dia di kantor, dia duduk-duduk santai-santai sama istrinya, santai-santai sama TV-nya dan HP-nya. Dia sholatnya hanya 3 waktu, zuhur, asar gabung, maghrib, isya gabung, subuh sendiri 1 waktu. 3 waktu. Ini adalah paham yang melanggar kesepakatan ulama. Diharamkan dan berdosa besar orang yang melaksanakan jamak sholat tanpa uzur. Qala ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Salat itu oleh Allah sudah ditetapkan waktunya. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu bis samawati wal ard wa asyiyan wa hina tudhirun. Ini waktu salat. Di Al-Qur'an sudah disebut. Ada yang bilang katanya waktu salat enggak disebut dalam Al-Qur'an, disebut di ayat ini. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiyan wa hina tudhirun. Ada di ayat ini salat tuh. Subhanallah hina tumsun, salat apa? Maghrib sama Isya. Oh. Wa hina tusbihun, salat subuh. Wa asyiyan, salat asar. Wa hina tudhirun, salat zuhur. 5 waktu sholat disebut dalam Al-Quran secara implisit. Karena itu tidak boleh orang sholat digabung-gabung menjadi 3 waktu, yang 5 waktu jadi 3 waktu. Ini pemahaman yang sesat. Jangan sampai kita ngikut-ngikut tuh anak-anak kita, terutama mahasiswa, sedang disebarkan kepada mereka pemahaman ini, sholat 3 waktu. Wal'iyadzubillah. Ya. Itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau orang yang paling menjaga salat, Beliau tidak pernah berbuat suatu perbuatan yang mengisyaratkan kepada meremehkan salat atau meremehkan perintah-perintah Allah berkenaan salat. Yusolli, beliau menjaga salat dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat-kuatnya. Karena diperintah oleh Allah, wa'mur ahlaka bisalah, hai Muhammad, perintah keluargamu untuk salat, wastabir, dan sabarlah engkau. Gitu. Istobaro dari sobaro, yakni betul-betul kamu harus sabar untuk menjaga salat ini. Wastabir alayya, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Jangan gara-gara alasan ekonomi kita ngundur-ngundur salat, alasan kerjaan kita enggak sholat, alasan kita mau meeting kita enggak sholat, itu jangan sampai. Ya, kami tidak meminta darimu rizki, kata Allah. Yang kami jaminkan justru rizki kepada kalian. Nahnu narzukuk, saya akan kasih rizki kepada kalian kalau kalian jaga sholat. Jaga sholat, maka Allah akan menjamin rizki kita. Nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Ayyuhal ikhwanul kiram, maka derajat keimanan itu diraih dengan adanya ujian-ujian. Ujian dari Allah berupa perintah-perintah. Ini ujian yang paling ringan, perlu sabar. Ujian kedua berupa larangan-larangan. Allah melarang kepada kita hal-hal larangan itu untuk menguji kita. Yang kalau kita ikuti, yang beruntung kita, bukan Allah. Kalau kita langgar, yang rugi kita. Ya, Allah melarang nih yang namanya perjudian. Nih perjudian nih, lagi rame judi ini. Ya, perjudian dilarang oleh Allah dari mulai zaman dahulu. Mau dengan cara offline, mau cara online, siapapun. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, kata Allah. Yang namanya perjudian itu adalah najis, rijsun, kotoran. Ya, kotoran dari segi harta. Fajtanibuh, dari perbuatan setan, maka tinggalkan yang namanya khomer, yang namanya judi, yang namanya ya, mabuk-mabukan, tinggalkan. Nah ini sekarang perjudian di Indonesia bagaimana itu? Orang-orang pada bingung ngelihat Indonesia itu. Katanya umat Islam paling besar persentasenya adalah Indonesia. Ternyata perjudian paling besar online juga di Indonesia. Ini kan memalukan itu. Kita malu, ya Allah, Indonesia dikenal sebagai negara perjudian online terbesar, ya, setidaknya di Asia.
La haula wala quwata illa billah. Padahal muslim mayoritas. Bayangkan. Katanya kita itu harus punya malu. Kalau nggak punya malu tembok gedebok. Kita malu. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Kita harus masih banyak mengajak orang untuk berdakwah, menasihati orang lain untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangankan dikata yang namanya orang awam, santri aja kadang-kadang bisa kena tuh yang namanya iming-iming perjudian itu. Ya, nanti kamu investasi segini, kamu akan dapat begini, nanti kamu transfer begini dapat begini. Itu dunia ini ujian. Maka untuk meningkatkan iman harus kita mensabarkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah jangan, karena disitulah ada satu kemunduran dan kegagalan serta kehinaan dan kehancuran. Wal'iyadzubillah. Yaqulu Ar-Rasul bersabda dalam hadis, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad dalaltukum alaih wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa wa qad hadzartukum minhu. Nabi bersabda dalam hadisnya, tidak ada satu hal, ucapan maupun perbuatan yang mengantarkan kalian kepada surga kecuali saya sudah berikan jalannya, saya sudah berikan petunjuknya, ini loh ke surga begini begini begini, amalkan ini kata Rasul. Tidak ada satupun yang mengantar kalian kepada surga kecuali saya telah jelaskan, dan tidak ada satupun yang mengantarkan kalian kepada kecelakaan, kepada kehinaan, kepada neraka kecuali telah aku ingatkan kalian jangan melakukan itu. Betapa sayangnya Nabi kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayang, tidak ada satupun hal yang mengantar kepada kehinaan atau kecelakaan atau ke neraka kecuali Rasulullah sudah mengingatkan, hati-hati, jangan, hati-hati, jangan. Diingat oleh Rasulullah. Ayyuhal ikhwanul kiram, perjudian dilarang oleh Allah. Khamr, ini apalagi khamr nih. Khamr adalah induknya maksiat. Orang kalau sudah minum khamr dia mabuk. Kalau sudah mabuk dia nggak sadar. Kalau dia nggak sadar berbuat kriminal yang aneh-aneh, orang sampai tercengang. Ada orang yang bunuh orang tuanya. Kok bisa anak bunuh orang tua? Mabuk. Ada orang bunuh istrinya. Kok bisa suami bunuh istri? Mabuk, lagi mabuk. Sudah. Namanya orang mabuk nggak sadar, hilang akal, berbuat yang aneh-aneh. Karena itu Nabi ingatkan, al-khamru ummul khaba'ith, jangan dekat-dekat ke khamr. Khamr itu induknya maksiat. Orang yang sudah minum khamr, dia bisa menzinai bahkan saudaranya, memperkosa tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Jauhi khamr walaupun satu tetes. Ada orang bilang sedikit doang kok Pak Yai, sedikit mawon, sidik mawon. Sidik mawon itu kaidah dalam fikih. Ma haruma kathiruhu haruma qaliluhu. Sesuatu yang diharamkan banyaknya maka sedikitnya pun haram. Ma haruma kathiruhu haruma qaliluhu. Walaupun sedikit tetap haram. Satu tetes haram. Udah pas bandrol begitu enak. Orang-orang zaman Nabi dulu itu mereka orang yang hobi khamr, saudara-saudara. Lihat nih iman nih, imannya para sahabat. Orang-orang Arab jahiliyah dulu itu mereka nggak pernah duduk kecuali khamr keluar. Dan khamrnya orang Arab tuh zaman jahiliyah, khamr yang paling gawedan. Itu mereka dari anggur, mereka peras nanti ditanam di tanah itu berbulan-bulan dengan cara mereka. Itu kalau ada orang minum khamrnya mereka, dia bisa mabuk sampai 1 bulan, syahr, sesasi dia mabuk. Saking khamrnya itu kelas berat itu.
Ya, jadi kalau pengalaman kita kemarin ke Palembang, orang Palembang itu ternyata kalau bikin cukanya itu apa? Empek-empek, beda. Itu caranya itu diterangkan, wah. Kalau yang asli sana itu benar-benar itu benar-benar langsung bisa munteng orang itu makan itu. Ya, beda. Ini khomernya jahiliyah ini, itu bisa bikin mabuk 1 bulan tuh. Ya. Tapi karena mereka sudah mendapatkan nikmat Islam dan mereka itu sudah beriman kepada Allah, bagi mereka nomor 1 Allah, nomor 1 Rasulullah, nomor 2 Rasulullah. Mereka korbankan segala kesenangan demi Allah, demi Rasulullah. Mereka korbankan segalanya demi Allah, demi Rasulullah. Ketika turun ayat larangan khamr, para sahabat langsung membuang khamr mereka, sehingga Mekah atau Madinah itu banjir khamr di jalan-jalan, dibuang. Yang harganya bahasa kita mungkin ratusan ribu atau jutaan, dibuang semua khamr mereka. Karena mereka mendapatkan larangan dari Allah. Fajtanibu, tinggalkan tuh khamr, kata Allah. Maka banjir khamr tuh Madinah, Mekah, karena mereka takut kepada larangan Allah, khamr mereka dituangin, diselokan, dibuang, supaya mereka tidak sampai menerjang larangan Allah. Ayyuhal ikhwan, larangan-larangan Allah adalah ujian. Maka kalau kita bisa meninggalkan itu, meningkatlah dari Islam kepada iman, dari Islam ke iman, karena bisa meninggalkan larangan-larangan Allah.